adalah Mus'ab bin Umar, salah seorang pria di antara para sahabat. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa semangat kepemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangatnya dengan kalimat seorang warga Mekah yang mempunyai nama yang paling harum. Ya, Mus'ab bin Umar lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat baik. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tua, sebagaimana yang dialami oleh Mus'ab bin Umar. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan? Suatu hari, ada anak muda mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan Mekah mengenai Muhammad Al-Amin, yang menyatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya, Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu. Rasulullah bergema melalui kedua bibirnya dan menyampaikan pada Mus'ab dan sahabat-sahabatnya. Ketika didengarnya oleh telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran di kalbunya. Kunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendirian tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tidak satu pun kekuatan yang bisa ditakuti atau dikhawatirkan oleh orang lain selain ibunya sendiri. Bahkan, walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasir berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang hendak menyerang dan menghancurkan, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi, tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menembusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada ada rahasia lagi yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan orang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari itu, hari yang lain dilihatnya, ia sedang sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisi dengan hikmah dan kemuliaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri, cemerlang, dan berwibawa. Karena rasa keibuannya itu, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurunglah Mus'ab dan dipenjarakan dengan rapat-rapat dan dipenjarakannya dia. Beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum muslimin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama sahabat atas perintah Rasulullah.
dan karena taatnya kepadanya. Suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaian sebelum masuk Islam tak ubahnya bagai kembang di tangan. Indah sekali dan berwarna-warni, bahkan wangiannya itu berhamburan. Hadapan Rasulullah menatapnya dengan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersinggung senyuman mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dengan peroleh kesenangan, bahkan kebanggaan orang tuanya, dan kemudian dia tinggalkan. Semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Suatu saat, Mus'ab dipilih Rasul untuk melakukan suatu tugas maha penting. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrahnya Rasulullah sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang sangat penting kepada pundak pemuda itu. Rasulullah menyerahkan kepadanya tanggung jawab dan nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal karunia Allah berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat juhud, kejujuran, dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk-penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah, pertama kalinya ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah berbaiat saja di Bukit Aqobah. Namun beberapa bulan kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang yang menemui panggilan Allah dan Rasulnya. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira, lahir suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang sangat lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah SAW yang diimaninya itu. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada tara, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umar adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, "Allahu Akbar!" lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian itulah ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Umayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakannya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada mereka, berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Dengan lantang Mus'ab terus berkata seperti itu. Lalu orang-orang yang berkuda itu menyerang ketiga kalinya dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuran air mata Rasulullah SAW. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya. Andai ditaruh di atas kepala, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutup di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah bersabda, "Tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput." Kemudian sambil memandangi budrah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, "Ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya.
Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan musyab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah pun berseru, "Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah." Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka. Mereka pasti akan membalasnya." Masya Allah. Aku udah baca buku tentang Mus'ab bin Umair kemarin. Jadi sebetulnya kalau untuk dibahas banyak banget ya, karena bukunya panjang banget, tebal banget juga. Jadi aku ini udah resume dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah dengar atau belum tahu siapa itu Mus'ab bin Umair, kalian jadi tahu dan kalian bisa mengikuti contohnya, mengikuti jejaknya, dan bahkan kalian bisa seperti beliau yang mana menjadi pemuda kebanggaan agama Islam, kebanggaan dunia bahkan. Dan mungkin cukup dari aku. Ini adalah podcast pertamaku tentang kisah sahabat Nabi. Insya Allah nanti aku akan bikin lagi untuk sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih.